Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kita sungguh bersyukur dan bersuka cita. Kita menyambut anugerah Tuhan hari ini, hari yang baru bagi kita, dan kita yakin, percaya bahwa berkat Tuhan tetap melimpah bagi kita saat ini. Saudaraku, sebelum kita beraktivitas, kita mau mendasarinya dengan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur atas berkat dan penyertaan-Mu di dalam istirahat kami tadi malam. Dan hari ini kami telah menerima hari yang baru, dan kami mau melakukan segala aktivitas kami hanya berdasarkan firman Tuhan. Oleh karenanya Roh Kudus yang bekerja dan berkuasa senantiasa di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami, aktivitas yang sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Kami telah siap merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang mengurapi hamba-Mu, yang mengurapi kami sekalian, agar firman-Mu dapat kami terima dan gunakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, mari kita membaca Alkitab yang tertulis di dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-25 ayat yang ke-8. Saya akan membacakan teks ini bagi kita sekalian. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Demikian bacaan firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pagi ini. Saudaraku, ayat ini adalah bahagian dari 22 ayat yang berjudul doa memohon ampun dan perlindungan. Dan doa ini dinaikkan oleh pemazmur, yaitu Daud sendiri, ke hadapan Allah. Ada dua hal yang menjadi pergumulan Daud di dalam kehidupannya. Yang pertama adalah menghadapi musuh-musuhnya. Yang kedua, menghadapi dosa-dosa. Seperti yang kita ketahui di dalam sejarah kehidupan Daud, sejak kecil dia banyak menghadapi musuh-musuh. Dia sebagai seorang gembala, dia harus menghadapi hewan-hewan buas untuk menjaga domba-dombanya. Selanjutnya dia menghadapi seorang panglima kerajaan Filistin, yaitu Goliat. Selanjutnya dia harus menghadapi Raja Saul yang tidak menginginkan Daud untuk menggantikannya sebagai raja. Selanjutnya ketika dia menjadi seorang raja, dia harus menghadapi bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa besar, bangsa Edom, bangsa Amalek, bangsa Filistin, dan banyak lagi bangsa-bangsa yang ada di sekitar Israel. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kita melihat di dalam setiap peperangan, Daud tidak pernah gentar. Daud tidak pernah takut untuk menghadapi musuh-musuhnya. Mengapa Daud tidak takut? Karena dia sungguh yakin, percaya bahwa Allah menyertai dia. Dia sungguh yakin bahwa apa yang dilakukannya akan diberkati Tuhan. Dan bahkan dia yakin bahwa Tuhanlah yang berperang untuk bangsa Israel. Sehingga dia tidak gentar, dia tidak takut. Dan dia mengalami kemenangan besar. Daud tidak pernah mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena dia merasakan bahwa dia tidak ada apa-apanya dibandingkan musuh-musuhnya. Dia hanya mengandalkan Tuhan saja. Sehingga di dalam setiap, sebelum dia memulai peperangan dan setelah dia melakukan peperangan, apa yang dilakukan oleh Daud? Dia menari, dia bermazmur kepada Allah, dia mengucap syukur kepada Tuhan dan mengatakan bahwa Allah lah yang berkuasa, Allah lah yang memberi kemenangan. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, yang kedua, tantangan yang dihadapi oleh Daud adalah dosa-dosanya sendiri. Daud menyadari bahwa dia itu
adalah manusia yang lemah, manusia yang tidak sempurna. Bahkan Daud merasakan begitu banyak dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya di dalam kehidupannya sebagai anak pilihan Tuhan. Dia menyadari bahwa dia begitu berdosa di hadapan Allah. Dan bahkan kalau kita baca di dalam Alkitab kita, khususnya Mazmur pasal yang ke-30, dia mengatakan dosa itu menghancurkan tulang-tulangnya. Ya, begitu berat pergumulan yang dihadapi Daud ketika dia merasakan begitu banyak dosa-dosa yang dilakukannya terhadap Tuhan. Oleh karenanya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh Daud? Kita baca di dalam renungan kita hari ini. Daud datang kepada Tuhan. Dia menyadari bahwa Allah itu begitu baik dan benar. Sekali lagi, Allah itu begitu baik dan benar. Ya, Allah itu sungguh sangat baik. Dan Allah itu sungguh sangat menyukai kebenaran. Sehingga Daud yakin dan percaya di dalam semua dosa pelanggaran yang dilakukannya terhadap Allah, Allah pasti akan memberikan jalan. Allah akan memberikan pertolongan kepada Daud supaya Daud bisa menjauhkan dirinya dari dosa, bahkan mengalahkan segala keinginan-keinginan daging yang ada di dalam dirinya. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, di dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 105 mengatakan, Daud memohon agar firman Tuhan yang senantiasa membimbing dia, menerangi kakinya, menerangi jalannya untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan, untuk jauh dari segala perbuatan-perbuatan dosa. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, seperti halnya Raja Daud, kita juga di dalam kehidupan ini banyak menghadapi musuh-musuh. Bahkan Tuhan Yesus berkata, musuh-musuh kita ini ada yang kelihatan dan ada yang tidak kelihatan. Bisa saja kita katakan musuh-musuh itu adalah penyakit. Musuh-musuh itu adalah orang yang membenci kita. Musuh-musuh itu adalah orang yang selalu mencari-cari kesalahan dan kelemahan kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus meneladani Daud. Dia sungguh yakin dan percaya. Dia tidak memiliki kekuatan apa-apa, tetapi ada Tuhan yang selalu menopang dan menolong Daud. Di dalam kitab Perjanjian Baru juga dikatakan, Allah telah memberikan senjata-senjata bagi kita untuk menghadapi musuh-musuh kita, baik yang kelihatan dan yang tidak kelihatan itu. Yang kedua, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kita juga sering dihantui, dibayang-bayangi oleh perbuatan-perbuatan masa lalu, oleh dosa-dosa yang kita lakukan, baik kita pada saat muda dulu atau sampai saat ini. Begitu banyak dosa, begitu banyak pelanggaran yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Oleh karenanya kita selalu harus mengevaluasi diri, harus mengintrospeksi diri, dan datang kepada Tuhan, memohon pengampunan dari Tuhan, memohon pengudusan Tuhan, sehingga kita tidak dihantui oleh dosa-dosa itu lagi. Dan kita yakin bahwa dengan pertobatan kita, Allah akan mentahirkan kita, Allah akan membasuh dan mengampuni dosa-dosa kita. Dan tentu saja kita harus berkomitmen tidak lagi melakukan dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran di hadapan Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ketika kita bisa datang kepada Tuhan, mengakui dosa-dosa kita, memohon ampun bagi Tuhan, dosa itu tidak lagi menjadi bayang-bayang dalam kehidupan kita. Kita akan bangkit dan kita akan bersuka cita karena kita yakin dengan kekuatan Kristus kita dapat mengalahkan dosa-dosa itu. Oleh karenanya seperti apa yang dimazmurkan oleh Daud di dalam kitab Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu adalah terang bagi jalanku, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku.
kiranya Roh Kudus yang memimpin kita dalam menjalani kehidupan kita. Tuhan yang memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami agar senantiasa berserah kepada Tuhan, senantiasa datang ke hadapan Tuhan untuk memohon kekuatan dan perlindungan, untuk memohon pengampunan atas segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Kami sungguh yakin kalau kami hidup di dalam tangan kasih Tuhan, hidup di dalam rancangan Tuhan, kehidupan kami akan penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Kalaupun banyak tantangan-tantangan yang harus kami hadapi, kami tidak takut karena kami memiliki Tuhan yang setia yang akan menopang kehidupan kami. Bapa kami yang di sorga, hari ini kami mau bersatu hati bersyafaat untuk anak-anak Tuhan GBKP Runggun Bogor Barat. Engkau berkati hamba-hamba Tuhan, pendeta kami, Pertua Diaken Emeritus, supaya semua hamba-hamba Tuhan sehat dan seisi keluarga mereka juga, sehingga pelayanan-pelayanan dapat dilakukan dengan tidak kurang suatu apapun. Demikian juga semua jemaat Tuhan, Engkau berkati, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan sukacita, sehingga tetap semangat, tetap antusias dalam mengikuti kegiatan-kegiatan pelayanan gereja Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kalau ada anak-anak Tuhan yang sedang bergumul karena sakit dan banyak pergumulan-pergumulan lain, kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan kelegaan bagi mereka. Bapa kami yang di sorga, kami juga mau berdoa agar Tuhan yang memberikan hikmat bagi kami, bagi setiap anak-anak Tuhan, agar di masa-masa pandemi ini juga kami tetap berserah kepada Tuhan, kami tetap mengandalkan Tuhan, sehingga kami tidak takut, kami tetap dapat melakukan aktivitas kami, dan kami juga dapat mematuhi semua protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, dan pakaikan kami untuk memutus mata rantai perkembangan COVID-19. Bapa kami yang di sorga, kami juga mau berdoa agar Tuhan yang memberkati pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami, agar mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa, kami datang ke hadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan memberkati kita, Tuhan yang menyertai kita di dalam segala aktivitas kita hari ini. Shalom, menjua-jua, salam sehat bagi kita sekalian.